Tonton sampai akhir, karena ada sesuatu yang sedang ditahan oleh seseorang, sesuatu yang belum berani ia ucapkan, dan jika kamu tahu kebenarannya, kamu mungkin akan terdiam cukup lama. Yang sedang dia tahan bukan hal kecil. Bukan sekadar kata-kata yang tertunda, bukan sekadar percakapan yang belum terjadi. Tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sudah lama ia simpan di dalam dirinya, tanpa benar-benar tahu kapan harus dilepaskan. Dan semakin lama ditahan, semakin berat rasanya di dalam diam. Secara spiritual, ada energi yang tidak pernah benar-benar hilang dari hubungan manusia. Ia hanya berubah bentuk. Dari perhatian menjadi jarak. Dari kedekatan menjadi keheningan. Dari kata-kata menjadi pikiran yang tidak terucapkan. Dan di dalam keheningan itulah, banyak hal sebenarnya sedang terjadi. Dia mungkin terlihat baik-baik saja dari luar. Terlihat biasa saja. Terlihat seolah semuanya sudah selesai. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang terus berulang. Percakapan yang tidak jadi diucapkan. Kalimat yang sudah disusun tapi selalu dibatalkan. Dan perasaan yang terus kembali, meskipun ia berusaha menjauh dari itu. Yang dia tahan adalah kebenaran yang belum siap ia hadapi sepenuhnya. Karena ada hal-hal yang ketika diucapkan, tidak bisa lagi ditarik kembali. Ada perasaan yang ketika diakui, akan mengubah arah segalanya. Dan disitulah ketakutannya berada. Bukan takut kehilangan orang lain saja, tapi juga takut pada konsekuensi dari kejujuran itu sendiri. Secara spiritual, ini adalah fase konflik batin yang sangat dalam. Antara ego dan hati. Antara logika dan perasaan. Antara ingin melangkah maju, tapi masih tertahan oleh sesuatu yang belum selesai di dalam dirinya. Dan mungkin tanpa ia sadari, kamu adalah bagian penting dari konflik itu. Ada sesuatu tentangmu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ada kenangan yang tidak bisa ia hapus hanya dengan waktu. Dan ada rasa yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan sederhana. Tapi justru karena itu, ia memilih diam. Karena diam terasa lebih aman daripada menghadapi kemungkinan yang tidak pasti. Namun diam tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Ia hanya menunda. Dan yang paling mengejutkan adalah ini. Semakin lama sesuatu ditahan, semakin kuat ia tumbuh di dalam pikiran. Hal-hal kecil mulai menjadi besar di dalam imajinasi. Percakapan yang tidak terjadi mulai diulang berkali-kali di kepala. Dan keputusan yang tidak diambil mulai menjadi beban yang tidak terlihat. Dia sedang berada di titik itu sekarang. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu juga merasakan getarannya dalam bentuk yang berbeda. Ada momen ketika kamu tiba-tiba teringat tanpa sebab. Ada rasa yang muncul tanpa alasan yang jelas. Ada keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Itu bukan kebetulan. Secara spiritual, ketika seseorang menahan sesuatu yang sangat kuat, energi itu tidak hanya berhenti di dalam dirinya, tapi juga bisa terasa di hubungan yang pernah ada keterkaitan emosional yang dalam. Tapi tetap, apa yang dia tahan belum keluar menjadi kata-kata. Karena ada rasa takut yang lebih besar dari sekadar kehilangan, takut tidak lagi dipahami. Takut ditolak. Takut semuanya berubah setelah kebenaran itu keluar. Dan di titik ini, dia terjebak di antara dua dunia. Dunia di mana dia berpura-pura sudah selesai, dan dunia di mana hatinya belum benar-benar pergi. Yang paling sulit dari semua ini adalah kenyataan bahwa dia tahu, cepat atau lambat, sesuatu harus dihadapi. Karena tidak ada keheningan yang bisa bertahan selamanya. Akan ada titik di mana tekanan batin itu mulai mencari jalan keluar. Bisa dalam bentuk percakapan. Bisa dalam bentuk pengakuan. Atau bisa juga dalam bentuk tindakan yang tiba-tiba mengubah segalanya. Dan ketika itu terjadi, kamu mungkin akan terkejut. Bukan karena kamu tidak pernah menduga, tapi karena kamu tidak menyangka seberapa dalam hal itu sebenarnya sudah dipendam selama ini. Namun sebelum itu terjadi,
Yang ada sekarang hanyalah diam. Diam yang penuh dengan pertanyaan yang tidak dijawab. Diam yang menyimpan banyak kemungkinan. Dan diam yang perlahan mengubah cara seseorang melihat masa lalu dan masa depan sekaligus. Secara spiritual, ini adalah fase penantian kesadaran. Bukan hanya dia yang sedang belajar jujur pada dirinya sendiri, tapi kamu juga sedang berada dalam ruang yang sama, meski dengan cara yang berbeda. Karena dalam setiap hubungan yang dalam, tidak pernah hanya satu pihak yang benar-benar tidak merasakan apa-apa. Selalu ada getaran yang tersisa. Dan sekarang, semua itu sedang berada di titik yang tidak stabil. Namun satu hal yang pasti, apa yang terlalu lama ditahan, pada akhirnya akan mencari jalan untuk terlihat. Dan ketika itu terjadi, kamu akan memahami bahwa selama ini, bukan tidak ada yang terjadi. Justru terlalu banyak yang sedang